di sini aku akan menjelaskan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum aku menjelaskan tentang hipertensi, aku akan menjelaskan tentang tekanan darah dulu agar kita bisa mengerti tentang tekanan darah tinggi itu apa sebenarnya sih. Jadi tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah dalam rangka supaya darah ini bisa mengalir ke organ atau ke jaringan target tujuan dari darah ini. Nah, untuk tekanan darah tinggi, definisinya di sini sama dengan tekanan darah, namun tekanan darah yang diberikan dari darah itu dia cenderung lebih tinggi. Normalnya tekanan darah itu biasanya 120 per 80 mm merkuri, tapi bisa dikategorikan sebagai tekanan darah tinggi jika sistolik itu 120 per 40, ini sistolik, dan untuk yang diastolik biasanya 80 sampai 90. Jika sudah lebih dari ini 120 per 140, jika sudah lebih dari 140 per 90 maka itu bisa dikatakan hipertensi. Tentunya ada berbagai sumber mengenai kategori dari hipertensi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah hingga dia bisa menjadi tekanan darah yang tinggi atau tekanan darah yang rendah. Yang pertama adalah cardiac output atau besarnya volume darah yang dikeluarkan oleh jantung setiap 1 menit. Jadi semakin tinggi volume darah yang dikeluarkan oleh jantung selama 1 menit, maka akan semakin tinggi pula tekanan darah pada pembuluh darah. Yang kedua adalah volume darah atau blood volume yang ada di dalam tubuh kita. Semakin tinggi volume darah dalam tubuh kita, maka akan semakin tinggi pula tekanan darah pada pembuluh darah. Nah, yang ketiga adalah resistensi dari pembuluh darah atau ketahanan pembuluh darah itu sendiri. Ini bisa dibagi 3, yaitu fleksibilitas dari dinding pembuluh darah. Di sini fleksibilitas yang dimaksud adalah tekanan darah itu akan tinggi jika pembuluh darah menjadi kaku dan tidak fleksibel. Kalau pembuluh darah tersebut semakin fleksibel, maka darah itu akan semakin lancar mengalir dalam suatu pembuluh darah. Kalian bayangin aja kalau ada air mengalir di selang yang fleksibel, jadi air tersebut akan mudah mengalir dalam selang. Dan sebaliknya jika air tersebut mengalir di dalam pipa yang kaku, jadi air tersebut nggak akan fleksibel untuk mengalir ke dalam pipa tersebut karena pipanya tuh kaku dan membutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk mengalir di dalam pipa tersebut. Dan selanjutnya adalah diameter pembuluh darah. Semakin kecil dan semakin sempit suatu pembuluh darah, maka tekanan yang dihasilkan dalam pembuluh darah juga akan semakin besar, apalagi dibarengi dengan volume darah yang tinggi dan juga dibarengi oleh kerja jantung yang sangat tinggi, maka itu akan semakin meningkatkan tekanan darah seseorang. Yang selanjutnya adalah kekentalan darah. Nah, kekentalan darah ini biasanya disebabkan oleh nutrisi apa yang ada di dalam darah tersebut. Bisa ada protein atau lemak. Nah, ada beberapa nutrisi, termasuk nutrisi-nutrisi ini yang bisa menyebabkan darah tersebut bisa menjadi lebih kental, dan semakin kental darah seseorang maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi atau penyebab dari tekanan darah tinggi. Di sini aku mempresentasikan beberapa etiologi yang tidak bisa diubah dan bisa diubah. Yang tidak bisa diubah di sini adalah umur. Jadi kalau umur di sini semakin orang itu semakin berumur dan semakin tua, maka tekanan darah seseorang itu cenderung untuk naik. Karena semakin tua seseorang, pembuluh darah seseorang tersebut akan lebih kaku dan tidak fleksibel, dan tekanan darah pun akan naik. Yang di sini selanjutnya adalah ras. Ras di sini kebanyakan ras dari orang-orang kulit hitam cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi karena di sini berhubung asupan makanan mereka itu yang tinggi garam, dan garam bisa menahan air dalam tubuh, dan
Berhubung ini menambah air dalam tubuh, maka volume darah juga akan naik, dan karena volume darah naik, jadi akan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah keturunan. Jika ada keluarga yang mempunyai hipertensi, maka kemungkinan dia bisa menderita juga hipertensi. Nah, selanjutnya adalah penyebab yang bisa diubah. Penyebab yang bisa diubah yang pertama yaitu gaya hidup. Misalnya olahraga. Orang yang cenderung berolahraga akan mempunyai pembuluh darah yang diameternya itu lebih lebar dan membuat pembuluh darah bervasodilatasi, sehingga darah itu bisa leluasa mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan untuk gaya hidup yang kurang atau aktivitas-aktivitas fisik yang kurang, itu cenderung mempunyai tekanan darah yang tinggi. Kenapa sampai bisa begini? Karena orang yang gaya hidupnya kurang itu jantungnya itu bekerja tidak efisien. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas, jantungnya akan bekerja lebih keras. Nah, kerja jantung yang lebih keras ini akan menyebabkan pompa darah di dalam tubuh ini akan meningkat, dan otomatis tekanan yang diberikan darah ke pembuluh darah juga akan meningkat. Selanjutnya adalah makanan. Makanan di sini termasuk mengkonsumsi makanan yang berlemak, makanan yang mengandung natrium. Nah, makanan yang berlemak di sini dapat memicu menumpuknya plak-plak di dalam pembuluh darah, sementara makanan yang mengandung garam dan natrium bisa membuat tubuh kita lebih menahan air, dan tahanan air ini dapat menyebabkan tingginya volume darah yang menyebabkan tekanan yang semakin tinggi di dalam pembuluh darah. Selanjutnya alkohol. Nah, menurut artikel-artikel, jadi alkohol ini kalau konsumsinya itu tidak terlalu banyak atau sedikit, maka tidak terlalu mempengaruhi tekanan darah. Tapi jika konsumsinya itu berlebih, maka dapat mempengaruhi pembuluh darah. Nah, selanjutnya adalah merokok. Aktivitas merokok ini dapat merusak dinding pembuluh darah. Karena dinding pembuluh darah itu rusak, maka akan rentan untuk ditempeli plak, dan juga bisa terjadi kekakuan pembuluh darah. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan tekanan darah di dalam pembuluh darah itu semakin meningkat. Selanjutnya adalah obesitas. Nah, obesitas bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu karena pada saat orang tersebut obesitas atau gemuk, maka akan terbentuk kelebihan jaringan-jaringan termasuk jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini yang nantinya akan mengkompresi, misalnya ini jaringan lemak, ini pembuluh darah. Mereka akan mengkompresi pembuluh darah dan membuat pembuluh darah itu akan semakin kecil, dan jika ini ada aliran darah ke sini dan dikompres seperti ini, maka darah di dalam pembuluh darah akan semakin meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah dalam rangka supaya mereka bisa bersirkulasi di dalam tubuh. Selanjutnya adalah stres. Saat kita stres, tubuh kita akan melepaskan hormon seperti hormon adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Hormon-hormon ini dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, termasuk untuk meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya kita beralih ke patofisiologi. Di sini juga akan kita sambung dari patofisiologi langsung ke gejala atau symptoms dari hipertensi. Dari etiologi yang sudah aku sebutkan di atas, beberapa faktor risiko. Nah, etiologi tersebut bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah, bisa menyebabkan kurangnya elastisitas pembuluh darah atau kekakuan pembuluh darah, dan bisa menyebabkan sumbatan dalam pembuluh darah. Nah, hal-hal tersebut bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah di dinding arteri, dan hal ini juga bisa menyebabkan peningkatan kerja jantung dan akan membuat jantung berdebar-debar. Dan ini bisa menyebabkan hipertensi, yaitu peningkatan tekanan oleh darah
yang terjadi pada dinding pembuluh darah. Nah, hipertensi di sini bisa terjadi di berbagai macam organ. Di sini aku mau jelaskan pertama di kepala. Nah, ini perfusi O2 terganggu. Ini bisa terjadi karena vasokonstriksi pembuluh darah atau adanya sumbatan atau kekakuan dari pembuluh darah yang membuat perfusi O2 ini terganggu di bagian kepala. Karena perfusi ini terganggu, maka sel-sel akan melakukan metabolisme anaerob tanpa menggunakan oksigen. Lalu metabolisme anaerob ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan asam laktat, dan peningkatan asam ini akan menyebabkan nyeri kepala. Selain itu, jika di bagian kepala ini terjadi penyempitan atau jika terjadi vasokonstriksi, maka darah tersebut akan berusaha untuk memberikan tekanan lebih keras di dinding arteri atau di pembuluh darah. Nah, tekanan yang keras ini akan merangsang nosiseptor sebagai saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan untuk nyeri. Lalu selanjutnya rangsangan tersebut akan dikirim ke otak dan akan dipersepsikan sebagai nyeri kepala. Selanjutnya, ini juga bisa terjadi di mata. Di mata juga bisa terjadi vasokonstriksi, terus kekakuan. Jika aliran darah di mata ini terganggu, maka akan mengganggu proses pemfokusan objek di retina dan akan terjadi diplopia atau penglihatan kita itu akan terjadi penglihatan ganda. Selanjutnya, hipertensi juga bisa terjadi sistemik jika sirkulasi O2 ke jaringan tubuh terganggu, maka proses metabolisme juga akan terganggu dan proses pembentukan energi pun akan menurun dan tubuh kita akan mengalami kelemahan. Selanjutnya adalah hipertensi juga bisa terjadi di jantung. Jika misalnya terjadi sumbatan di arteri koroner, maka akan terjadi penurunan suplai O2 juga ke otot-otot jantung untuk bekerja. Maka sel-sel akan melakukan metabolisme anaerob dan terjadi peningkatan asam laktat dan terjadilah nyeri. Sama mekanismenya dengan mekanisme dari nyeri kepala. Ini juga bisa melalui peningkatan tekanan dari dinding pembuluh darah arteri dan merangsang saraf untuk merangsang nyeri, terus dihantarkan ke otak dan dipersepsikan sebagai nyeri dada. Nah, hipertensi ini jika terjadi terus-menerus bisa bahaya, utamanya bila ini terjadi di jantung dan di otak. Kalau di jantung itu bisa terjadi infark miokard atau kematian dari otot-otot jantung. Jika otot-otot jantung ini tidak mendapat kebutuhan oksigen yang cukup, maka akan terjadi kematian otot-otot jantung. Dan jika terjadi sumbatan pada otak dan ada bagian-bagian otak yang tidak mendapat suplai oksigen secara maksimal, maka bisa terjadi stroke atau bisa juga terjadi serangan jantung. Disebabkan juga karena terjadinya sumbatan di arteri koroner. Otot-otot jantung mengalami kekurangan suplai oksigen. Jadi serangan jantung ini hampir sama dengan infark miokard karena ini sama-sama menyebabkan kematian dari otot jantung itu sendiri. Dan ini bisa melead atau menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah pencegahan dari hipertensi. Apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah hipertensi adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan olahraga secara teratur dan menghindari gaya hidup kurang gerak. Jadi kita harus lebih bergerak dan lebih aktif, dan kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan yang bergizi, dan mengurangi makanan yang berlemak dan mengurangi makanan yang mengandung natrium atau garam yang tinggi. Terus kita juga menghindari meminum alkohol, terus menjauhi rokok. Dan untuk tidak stres, usahakan saat kita menghadapi masalah, kita bisa mengatasi stres yang
kita miliki agar tekanan darah kita tidak tinggi. Tapi menurut beberapa bacaan, kalau kita tuh stres, tekanan darah kita bisa naik tapi hanya untuk beberapa saat dan tidak long term. Terus yang selanjutnya adalah memeriksakan tekanan darah. Namanya tekanan darah menurut WHO yang sudah aku jelaskan tadi adalah untuk sistolik 120 sampai 140 dan untuk diastolik 80 sampai 90 mm merkuri.